turunan dari sekan itu adalah sekan dikalikan dengan tangen. Maka ketika di sini ada sekan dari X plus Y, maka turunannya dia adalah sekan X plus Y ya, dikalikan dengan tan dari X plus Y. Nah, di sini jangan lupa dikalikan dengan turunan dari sudutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara kita menurunkan turunan bentuk implisit dari fungsi trigonometri, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan turunan implisit dari fungsi aljabar. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kalau fungsinya itu berbentuk fungsi trigonometri. Oke, langsung saja. Untuk langkahnya sama seperti pada video sebelumnya, yaitu kita harus menurunkan setiap variabelnya. Kemudian jika kita menurunkan variabel dari Y, kita harus tambahkan dia dengan dy per dx. Oke, langsung saja. Misalkan kita di sini memiliki kasus yaitu ada suatu persamaan xy kuadrat ditambah dengan sin 2x. Ya. Tentukan bentuk dy per dx dalam bentuk x dan y. Oke, langsung saja. Berarti untuk menentukan dy per dx, kita harus turunkan kedua ruasnya. Artinya kalau kita perhatikan, di sini ada perkalian ya. Ada perkalian U kali V, maka kita menggunakan sifat U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Sehingga U aksen, karena U-nya itu adalah X, maka U aksennya, atau kalau mau lebih jelasnya kita tuliskan saja, U-nya itu adalah X, kemudian V-nya adalah Y kuadrat, maka kan U aksennya dia adalah 1, kemudian kalau V aksennya dia adalah 2Y. Tapi ingat, setelah kita menurunkan Y harus kita tambahkan dia dengan dy per dx gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita turunkan. Yang depan ini menjadi 1 dikalikan dengan Y kuadrat. Kemudian ditambah dengan X dikalikan dengan 2Y. Ingat, setelah menurunkan Y di sini kita harus menambahkan dia dengan dy per dx gitu ya. Ditambah dengan, nah, turunan sin 2x. Ingat, turunan dari sin itu adalah cos 2x. Nah, jangan lupa turunan dari 2x-nya sendiri atau sudutnya sendiri itu adalah 2. Berarti ini dikalikan dengan 2 sama dengan turunan dari 0, dia jelas adalah 0. Nah, tinggal kita sederhanakan dulu. Ini menjadi y kuadrat ditambah dengan 2xy, kemudian dy per dx, kemudian ditambah dengan 2 cos 2x sama dengan 0. Kemudian bentuk ini tinggal kita rubah, dia menjadi dy per dx sama dengan, yang artinya 2xy dy per dx itu dia sama dengan minus y kuadrat terus minus 2 cos 2x. Sehingga dy per dx itu dia sama dengan minus y kuadrat minus 2 cos 2x dibagi dengan 2xy. Nah, ini adalah bentuk turunan implisit dari fungsi trigonometri. Nah, kemudian kita akan coba contohkan kembali yang lainnya. Misalkan ada kasus seperti ini. Kasus nomor 2. Misalkan ada tan ya dari x dikalikan dengan y, dia sama dengan 2x pangkat 3. Nah, tentukan turunan implisit dari kasus nomor 2 ini. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini juga sama. Caranya yaitu kita tinggal turunkan kedua ruasnya terhadap x.
Mau langsung diturunkan boleh, atau mau langsung kita tuliskan terlebih dahulu D per dx-nya. Untuk memperjelas dia diturunkan terhadap X juga boleh gitu ya. Jadi ini tan XY kemudian sama dengan D per dx dari 2X pangkat 3. Ya. Nah, setelah ini tinggal kita turunkan masing-masing ruasnya. Untuk ruas sebelah kiri, di sini ada tan XY. Kita ingat, tan itu ketika diturunkan jadinya apa gitu ya. Tan itu ketika diturunkan dia menjadi sekan. Sehingga di sini adalah sekan kuadrat dari XY. Nah, jangan lupa setelah itu kita harus menurunkan sudutnya. Karena sudutnya di sini dalam bentuk U kali V gitu ya. Maka turunannya itu adalah U aksen. Berarti U aksen itu adalah 1 kali Y ditambah apa nih? U kali V aksen. Berarti X kali turunan dari Y dia adalah 1 juga. Ingat, setelah menurunkan Y harus kita tambahkan dia dengan DY per DX. Kemudian ini sama dengan turunan dari 2X pangkat 3 itu adalah 6X kuadrat. Kemudian tinggal kita sederhanakan dulu. Ini menjadi sekan kuadrat XY dikalikan dengan Y ditambah dengan X DY per DX. Dan dia sama dengan 6X kuadrat. Nah, setelah ini diapakan nih? Setelah ini mau ini dikalikan dengan sekannya dulu boleh. Jadi ini setiap ini dikalikan dengan sekannya dulu boleh. Atau sekannya mau menjadi pembagi dari 6X kuadrat juga boleh. Jadi misalkan sekannya mau kita jadikan pembagi, boleh. Jadi bentuknya sekarang menjadi Y ditambah dengan X DY per DX itu sama dengan 6X kuadrat dibagi dengan sekan X kuadrat XY gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya udah, tinggal kita ubah bentuknya menjadi DY per DX. Berarti untuk Y-nya itu menjadi X dikalikan dengan DY per DX itu sama dengan 6X kuadrat dibagi dengan sekan kuadrat X kali Y dikurangi dengan Y. Sehingga karena di sini masih ada X, maka X ini jadi pembagi ya. DY per DX itu dia sama dengan 6X kuadrat dibagi dengan X dikalikan dengan sekan kuadrat XY. Kemudian yang Y dia juga dibagi dengan X. Nah, ini adalah bentuk turunan implisit dari kasus yang kedua. Nah, misalkan kalau yang depan ini mau disederhanakan juga boleh. Ini kan 6X kuadrat dibagi dengan X bisa ya. Jadinya dia adalah 6X gitu. Nah, seperti ini juga boleh. Selanjutnya kita akan coba ke kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga itu misalkan seperti ini. Kita akan menurunkan sekan gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah menurunkan sinus, tangen gitu ya. Sekarang kita akan coba menurunkan bentuk sekan. Contohnya seperti ini. Nomor 3. Misal kita memiliki suatu persamaan yaitu bahwa sekan dari X plus Y itu dia sama dengan 2X min Y. Nah, bagaimana bentuk turunan implisit dari kasus nomor 3 ini? Nah, caranya sama. Kita turunkan kedua ruasnya. Artinya, untuk sekan ini, kalau mau langsung kita turunkan boleh. Turunan dari sekan itu adalah sekan dikalikan dengan tangen. Maka ketika di sini ada sekan dari X plus Y, maka turunannya dia adalah sekan X plus Y ya dikalikan dengan tan dari X plus Y. Nah, di sini jangan lupa dikalikan dengan turunan dari sudutnya. Karena di sini sudutnya adalah X plus Y, maka turunan dari X dia adalah 1
ditambah dengan turunan dari Y, dia juga 1. Tapi ingat, setelah kita menurunkan Y, kita harus menambahkan dia dengan DY per DX, gitu ya. Dan ini sama dengan yang di ruas sebelah kanan juga sama. Turunan dari 2X dia adalah 2. Kemudian minus turunan dari Y, dia adalah 1 DY per DX, gitu ya. Nah, terus setelah ini diapakan, gitu ya. Setelah ini tinggal kita sederhanakan saja. Untuk yang ruas sebelah kiri, berarti di sini kan bisa kita kalikan nih. Sekan dengan tannya dengan 1 dan juga DY per DX. Sehingga bentuknya menjadi sekan dari X plus Y, kemudian tan X plus Y, ini ya. Ini dikalikan dengan 1 dulu, ini dikalikan dengan 1. Kemudian kedua dikalikan dengan 1 DY DX. Berarti bentuknya menjadi plus sekan dari X plus Y tan X plus Y, kemudian dikalikan dengan DY per DX. Dia sama dengan 2 minus gitu ya, DY per DX. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini tinggal kita gabungkan aja DY per DX-nya di salah satu ruas. Dan yang nggak punya DY per DX juga kita gabungkan di salah satu ruas. Sehingga untuk ruas sebelah kiri, kita kumpulkan DY per DX-nya di kiri, yaitu sekan X plus Y, kemudian tan X plus Y, ini DY per DX gitu ya. Berarti kalau ini minus, menjadi plus DY per DX gitu ya. Ini sama dengan 2, ini sekan yang ini berarti sekarang dia jadi di ruas sebelah kanan, yaitu minus sekan X plus Y kali tan dari X plus Y. Sehingga ini karena masing-masing memiliki DY per DX, DY per DX-nya dapat kita keluarkan. Ini berarti menjadi sekan dari X plus Y, kemudian tan X plus Y, ya. Kemudian ini ditambah dengan 1, dikalikan dengan DY per DX, itu sama dengan 2 minus sekan X plus Y dikalikan dengan tan X plus Y. Sehingga sekarang kita peroleh DY per DX-nya. Berarti DY per DX itu dia sama dengan di ruas sebelah kanan tetap, yaitu 2 minus sekan dari X plus Y, kemudian dikalikan dengan tan dari X plus Y. Kemudian untuk yang tadinya di ruas sebelah kiri, dia jadi pembagi gitu ya. Dia jadi pembagi sehingga menghasilkan sekan X plus Y dikalikan dengan tan X plus Y ditambah dengan 1. Nah, ini adalah bentuk implisit dari kasus nomor 3. Jadi itu pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita menentukan turunan implisit dari fungsi trigonometri. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang lainnya bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.